Masih bersama saya Rahayu Japar pemirsa, dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Diguyur hujan deras, areal proyek bendungan Meninting di Lombok Barat longsor. Ratusan warga di Lombok Tengah menuntut pemerataan pengelolaan lahan pemerintah. KPU di Lombok Timur temukan belasan ribu surat suara rusak saat disortir. Belasan ribu surat suara pemilu ditemukan rusak saat penyortiran oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dalam 2 hari terakhir. KPU mencatat 14.000 surat suara rusak karena sobek, tercoblos, dan terkena bercak tinta. KPU juga melaporkan 75 kotak suara rusak saat perakitan. Seluruh kerusakan kotak dan surat suara telah dilaporkan agar segera diganti minimal sebelum distribusi awal Februari. Sortir ya kemarin itu dari awal sampai dengan hari kemarin itu di angka 14.000 ya, tapi ini bisa dibilang data sementara ya, nanti tentu akan kami update data yang pastinya. Jadi sekitar 14.000 itu data sementara yang bisa kami sampaikan ke teman-teman wartawan. Semua jenis surat suara? Betul, ya betul. Jenis kerusakan? Jenis kerusakannya bervariasi ya, ada yang dari tintanya ya, melebor misalnya, kemudian ada yang kertasnya kusut ya, lipat-lipat dan tidak maksudnya tidak halus. KPU Lombok Timur telah menerima 8.000 botol tinta, 16.040 bilik suara, 10.400 kotak suara, 38.450 keping segel stiker, 4.040 kotak kertas suara, 1.006.000 kertas suara Pilpres, dan 1.006.500 kertas suara pemilihan DPR RI. Muhtanun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Ribuan surat suara pemilihan umum ditemukan rusak saat penyortiran dan pelipatan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram pekan ini. KPU mencatat 1.635 lembar surat suara ditemukan robek, bolong, dan terkena tinta sehingga tidak bisa digunakan. KPU juga masih kekurangan 15.616 lembar surat suara dari total kebutuhan 1.612.295 lembar untuk ratusan TPS di Kota Mataram. 2.000-an surat suara yang kategori yang tadi saya maksud, dan kita tinggal menunggu ada kekurangan pengiriman dari percetakan sesuai dengan kebutuhan 1.600 sekian itu. Kita kekurangan kurang lebih 17.500-an surat suara yang kita akan mintakan untuk segera dilengkapi. Kendala cuaca kemarin ya, tetapi sudah bisa diatasi dengan kondisi gudang yang cukup memadai, dan untuk hal-hal SDM juga sudah terpenuhi semuanya. Pendistribusian seluruh logistik pemilu akan dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram pada awal bulan Februari sebelum pemilihan. Emi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram. Harga gabah petani di sejumlah wilayah di Kabupaten Lombok Tengah terus merangkak naik sejak sebulan terakhir. Hal itu karena terbatasnya stok memasuki musim panen akhir tahun akibat kemarau. Untuk tetap berproduksi, pengusaha penggilingan padi terpaksa membeli gabah dari luar daerah karena harganya lebih murah. Harga gabah lokal mencapai Rp900.000 per kuintal, sementara gabah dari luar dijual Rp725.000 per kuintalnya. Dengan mengolah gabah dari luar, pengusaha bisa meraup keuntungan meskipun tipis. Rumah tangga saja.
Ya hampir semua lah, masyarakat kita saat ini kan tidak punya padi lah gitu. Terus Berapa harganya belinya di mana, Bang? Kalau saya kan ada yang saya beli dari Sumbawa. Kalau di Lombok Tengah ya agak sulit di Lombok Tengah. Walaupun ada bahkan tawarannya sampai 900 itu per kintal kalau di Lombok Tengah. Kelangkaan gabah lokal diperkirakan akan berlangsung hingga 3 bulan hingga memasuki musim panen berikutnya. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Reza, 26 tahun, diringkus Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena mencuri peralatan musik di Kelurahan Karangbagu, Kecamatan Selaparan. Tersangka ditangkap atas laporan korban yang kehilangan gitar listrik di rumah kontrakannya. Reza dibekuk di rumahnya di Kelurahan Ampenan. Polisi menyita gitar listrik dan sebuah drum sebagai barang bukti. Tersangka mencuri dengan memanjat tembok kemudian mengambil gitar saat korban tertidur lelap. Di mana rumah kontrakan yang didiami oleh korban sempat dimasuki oleh pencuri. Sehubungan dengan laporan dimaksud, tim Puma berhasil melakukan upaya lidik yang dimana pembeli tersebut menceritakan bahwa ada seseorang yang meng-up barang bukti berupa gitar tersebut di marketplace dalam hal ini. Tersangka mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya setelah tidak bekerja. Pakai kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari. Kamu nggak kerja? Kamu kerja sebagai apa? Nganggur sih. Kamu cari kerjaan? Sambilan, Pak. Sambilan nyari-nyari. Pintu belakangnya terbuka. Pintu belakangnya terbuka. Terus kamu tahu dia lagi tidur dari mana? Sepi. Kamu sempat masuk ke kamarnya korban atau gimana? Enggak. Barang tuh di dalam rumah Terus samping ruang tamu. Tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan.